Selamat datang kembali adik-adik di channel Smart Education dan perkenalkan aku adalah Kaito dan hari ini Kaito akan mengambil tema yaitu matematika. Oke, dan topik yang akan Kaito bahas judulnya adalah SPLDV. Ya, SPLDV ini singkatan dari apa sih? Dia punya singkatan yaitu Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Oke. Nah, maksud dari singkatan ini apa sih? Nah, Kaito akan kasih tahu ya. Di sini ada kata sistem persamaan linear. Oke. Jadi artinya gini, adik-adik. Kita akan berhubungan dengan suatu persamaan, tapi dia itu masih linear. Linearnya apa? Maksudnya, linear itu adalah belum ada pangkat. Simpelnya gitu ya adik-adik ya. Jadi, kalau X ya X, Y ya Y. Gitu. Bukan X pangkat 4, X pangkat 5, bukan. Ya, lalu dua variabel. Jadi yang kita kerjakan hanya ada dua, entah X dan Y, entah mungkin kalau kita bilang buah-buah apel dan buah mangga, ya hanya ada dua problem. Hanya ada dua masalah yang harus kita selesaikan, gitu ya. Dan untuk menghitung atau menyelesaikan soal SPLDV ini, ada 3 metode yang kita bisa gunakan adik-adik. Oke, nah Kaito akan buka semuanya ya, metodenya ada apa aja. Jadi ada 3 metode. Yang pertama namanya adalah metode grafik. Oke, yang kedua namanya adalah metode substitusi. Oke, yang ketiga adalah metode eliminasi. Nah, sekarang metode yang paling enak yang mana sih, Kak? Nah, ini balik lagi tergantung kalian. Kalian nanti akan Kaito kasih lihat semua caranya, nanti tinggal adik-adik yang pilih. Oh, aku lebih nyaman sama substitusi, silahkan pakai. Aku lebih nyaman sama eliminasi, silahkan. Tidak ada larangan gitu ya. Kaito akan mulai dari yang pertama, yaitu metode grafik. Oke. Nah, metode grafik kalau adik-adik nanti lihat sekilas kelihatannya tuh agak ribet. Kenapa? Karena kita harus sketsa gambarnya adik-adik. Oke. Nah, sebagai contoh ya, misalkan, oh ya, ini Kaito tulis judulnya dulu. Yang pertama kita bahas metode grafik. Oke. Sebagai contoh, misalkan kita dikasih suatu persamaan adik-adik. Persamaannya gini, ada Y sama dengan X. Oke. Lalu satu lagi misalkan X tambah Y sama dengan 4, katakan ya. Nah, bagaimana cara ngerjainnya? Simpelnya gini, kita harus membuat tabel dulu, adik-adik. Jadi kita nggak bisa langsung sketsa aja. Enggak, kita gambar tabel dulu. Oke. Nah, tabelnya seperti ini bentuknya. Jadi kita siapkan mungkin 3 cukup. Ya, kita siapkan 3 ini aja. Oke. Di sini ada X, ya ini kayak tulis X. Di sini adalah Y. Oke. Nah, X ini dinamakan variabel bebas. Nah, maksudnya apa nih, Kak, variabel bebas? Nah, maksudnya gini. Artinya adik-adik ini boleh bebas milih angka berapapun. Terserah. Adik-adik misalkan, Kak, aku mau angka X-nya 100, 101, 102. Boleh, nggak ada masalah. Atau adik-adik aku maunya setengah, maunya minus 10, minus 1000. Bebas. Jadi itu namanya variabel bebas. Suka-suka adik-adik. Oke. Tapi Kaito punya saran nih. Kalau kalian pilih X ini, tolong pilih angka yang sederhana aja. Yang gampang buat ngitung.
ya. Karena kan kita kan tujuannya pakai cara ini ya supaya sesimpel mungkin biar ya kita ngerjainnya nggak ribet gitu. Jadi Kak itu nggak nyaranin adik-adik ngambil angka X itu gede-gede. Ambil aja yang kecil. Oke, sebagai contoh gini. Kak itu tuh sukanya ngambil angka yang lebih ke positif. Boleh gak sih minus 1, minus 2, minus 3? Boleh, nggak masalah gitu. Tapi kalau Kak itu secara pribadi lebih suka startnya dari 0, 1, 2 gitu biasanya. Tapi balik lagi ya, angka X ini lihat kasus. Oke, kadang-kadang X-nya ini bisa lompat adik-adik. Misalkan 2, 4, 6. Atau enggak mungkin bisa 3, 6, 9. Nah, terus acuan kita apa? Kapan kita pakai mulai dari 0? Kapan mungkin bisa lompat-lompat angkanya? Nah, itu nanti lihat di video berikutnya yang tentang pembahasan soalnya. Nanti akan Kak Ito kasih lihat contoh-contohnya ke adik-adik ya. Oke, kalau ini misalkan X-nya 0, Y-nya berapa? Nah, kita lihat di sini adik-adik. Nih, fungsi ini. Di sini dibilang bahwa Y sama dengan X. Artinya, kalau X-nya 0, otomatis Y-nya juga 0. Kan sama soalnya, ya. Kalau X-nya 1, maka Y-nya juga 1, gitu. Kalau X-nya 2, Y-nya juga 2. Udah, sesimpel ini untuk yang Y sama dengan X. Lalu kita pindah ke persamaan X tambah Y sama dengan 4. Oke, kita buat tabel. Oh, ini Kak Ito biar cepat. Kak Ito gini aja ya. Nah, begini. Oke. Nah, untuk X-nya, ini Kak Ito ambil sama aja deh, 0, 1, dan 2. Supaya kita ngitungnya nggak ribet ya. Balik lagi, boleh nggak yang lain? Boleh, gitu ya. Oke, kita coba testing. Kalau X-nya 0, nah, maka Y-nya berapa? Simpelnya gini adik-adik. 0 ditambah berapa yang hasilnya itu 4? Ya udah pasti ini 4. Oke, maka Y-nya adalah 4. Gitu. Nah, ketika X-nya 1, kalau 1 tambah berapa yang hasilnya 4? Gampangnya gini. Berarti Y-nya adalah jelas 3. Oke. Jadi di sini Kak Ito tulis 3. Hal yang sama juga sama, di sini 2 tambah berapa yang hasilnya 4. Berarti di sini adalah 2, maka 2. Nah, gini, jadi hal pertama adalah kita harus siapkan tabel. Kalau tabel udah selesai, langkah berikutnya adalah kita akan sketsa grafiknya. Nah, atau diagramnya. Nah, nama diagramnya adalah diagram Cartesius. Oke. Nah, ini Kak Ito siapkan dulu ya. Oke, Kak Ito udah selesai nyiapin grafiknya, dan Kak Ito pesen ke adik-adik pada saat adik-adik menggambar grafik ini, tolong diukur yang tepat dan rapi gambarnya. Jadi pakai penggaris ya, jangan sampai kalian miring-miring atau nggak tepat. Persentinya berapa itu harus tepat, karena kalau kalian ceroboh dalam gambar, hasilnya bisa salah. Ya, dan sekarang kita akan melakukan plotting. Nah, kita plotting yang ini dulu nih adik-adik. Oke, di sini dikatakan kalau X-nya 0, Y-nya 0. Maka Kak Ito pakai warna biru, Kak Ito tulis di sini X 0, Y 0. Berarti di sini ya. Kemudian, kalau X-nya 1, maka Y-nya 1. Berarti 1,1 digambar di sini. Kemudian, kalau X-nya 2, Y-nya 2, berarti aku gambar di sini. Nah, kalau sudah, kita tinggal tarik garis saja. Oke, ya seperti itu. Nah, ini Kak Ito kasih nama, ini adalah Y sama dengan X. Oke. Nah, kemudian kita akan plotting yang persamaan ini. Yang kedua, ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Di mana titiknya? X 0, Y 4 di sini. Oke. Kalau X-nya 1, Y-nya 3. Berarti X1, Y3 ada di sini. Oke ya. Kemudian lagi X-nya 2, Y-nya 2, berarti ada di sini. Nah, kita tarik garis adik-adik. Hubungin titik-titiknya. Nah,
Jangan lupa setiap udah gambar garis, kalian harus kasih nama. Namanya X tambah Y sama dengan 4. Oke. Nah, setelah udah selesai gambar, kalian langsung fokus ke titik potong antara kedua garis. Nah, di gambar ini, titik potongnya di sini nih adik-adik. Ya, yang ini nih. Oke. Nah, titik potong ini menunjukkan hasilnya adik-adik. Oke ya, ini hasilnya. Jadi kesimpulannya, jawabannya adalah X-nya ini adalah, kita lihat, X-nya berapa? Kalau secara gambar, X-nya 2. Kemudian, Y-nya juga 2. Dan selesai. Gitu. Jadi, ini adalah metode grafik adik-adik ya. Persiapannya lebih ribet memang, karena harus ada tabel. Kalian harus bisa sketsa grafiknya, baru bisa ketemu jawabannya. Gitu. Tapi sekali lagi, walaupun ini mungkin kelihatan, aduh kak, kok ribet ya mesti gambar-gambar. Ingat, adik-adik juga harus tetap mengerti metode ini. Oke, terima kasih adik-adik sudah menonton video pembahasan SPLDV part pertama ini. Dan di part pertama ini memang Kak Ito hanya menjelaskan tentang metode grafik saja. Dan untuk metode eliminasi dan substitusi, adik-adik nantikan di video part kedua dan part yang ketiga. Oke, dan adik-adik jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih adik-adik sudah menonton video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!